Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya nak, supaya kita bisa melaksanakan pembelajaran ini dengan baik. Minggu ini kita masuk ke pertemuan keempat, masih bab 2, yaitu tentang menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kompetensi dasar 3.2, menelaah makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Adapun tujuan pembelajaran, setelah pembelajaran ini Ibu berharap kalian mampu memahami peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Kemudian yang kedua, melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum memasuki materi, Ibu meminta kalian untuk membuat tugas, yaitu membuat tabel kegiatan, kemudian tuliskan peraturan atau kebiasaan di sekolah yang kalian temui mulai dari ketika datang memasuki gerbang sekolah hingga kalian pulang dan keluar gerbang sekolah. Buatlah tabel kegiatan kalian seperti contoh ini, mulai dari nomor 1, misalnya tiba di sekolah pukul 6.45. Ketika memasuki gerbang sekolah, biasanya apa yang dilakukan? Apakah langsung berlari hingga ke kelas atau bersalaman dengan guru-guru? Kemudian berikutnya, kebiasaan atau kegiatan lainnya nomor 2, misalnya setelah masuk kelas biasanya ngapain? Nah, itu dituliskan. Jadi kayak diary atau tabel kegiatan gitu, kalian tuliskan di tabel ini. Tugas dikumpul ya nak. Setelah mengerjakan tugas, mengapa ibu meminta kalian untuk membuat sebuah tabel yang berisi peraturan atau kebiasaan-kebiasaan kegiatan di sekolah? Karena ibu ingin kalian menggambarkan atau mendeskripsikan bahwa kehidupan sekolah itu dapat diibaratkan sebagai sebuah kehidupan negara. Jadi di sekolah itu ada peraturan, begitu juga dengan negara. Ada peraturan. Di sekolah ada tata tertib sekolah, ada poin-poin sekolah, begitu juga dengan negara. Jadi kehidupan negara itu diatur dalam sebuah peraturan. Kalau di Indonesia dikatakan sebagai konstitusi atau undang-undang dasar. Karena setiap negara yang merdeka akan memiliki pola kehidupan berkelompok yang dinamakan negara, dan pola kehidupan negara tersebut diatur dalam sebuah naskah. Nah, naskahnya itu yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena aturan hukum tertinggi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu berisi pola dasar kehidupan bernegara, sehingga peraturan perundang-undangan harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sebagai warga negara, kita harus patuh terhadap ketentuan dalam UUD NRI 1945. Karena kepatuhan tersebut mampu mengarahkan kita pada kehidupan yang tertib dan teratur untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Sebaliknya, kalau kita tidak melaksanakan Undang-Undang Dasar tersebut, maka kehidupan negara kita akan mengarah kepada ketidakharmonisan. Akibatnya bisa terjadi kerenggangan dalam masyarakat dan lebih jauhnya perpecahan dalam suatu negara. Nah, kalau sudah seperti itu, siapa yang dirugikan?
semua warga negara Indonesia yang akan rugi, ya, termasuk pemerintahnya juga. Karena hal itu dapat berakibat tidak terwujudnya kesejahteraan. Bahkan bisa saja terjadi bubarnya negara kita. Maka kita harus tetap melaksanakan dan berkomitmen untuk menjalankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang melaksanakan dan mempertahankan UUD NRI 1945. Seperti yang kita ketahui, UUD memiliki dua sifat, yaitu dapat diubah dan tidak dapat diubah. Peraturan tentang perubahan UUD atau amandemen tertuang dalam pasal 37 UUD NRI 1945. Jadi, isi pasal dalam UUD itu sudah pernah dirubah sebanyak 4 kali oleh MPR. Jadi yang berwenang untuk mengubah undang-undang dasar adalah MPR. Undang-undang dasar ya nak, bukan undang-undang aja. Nah, ketika melakukan perubahan undang-undang dasar tersebut, setidaknya ada 2/3 anggota MPR yang harus hadir. Kemudian untuk persetujuannya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Jadi sejak tahun 1999 MPR telah mengadakan perubahan amandemen sebanyak 4 kali dari tahun 99, kemudian 2000, 2001 sampai 2002. Jadi amandemen yang pertama itu dilakukan ketika era reformasi dimulai atau berakhirnya Orde Baru. Selanjutnya tentang kesepakatan dasar dalam melakukan amandemen. Jadi sebelum melakukan amandemen ada peraturan dasarnya. Yang pertama, tidak mengubah pembukaan UUD. Jadi dalam UUD itu ada pembukaan kan yang bunyinya bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu dan selanjutnya itu tidak boleh dirubah. Kemudian yang kedua, tetap mempertahankan NKRI. Kemudian yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Yang keempat, penjelasan UUD NRI memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh. Yang kelima, melakukan perubahan dengan cara adendum. Adendum itu adalah perubahan UUD dengan tetap menggunakan naskah asli dari Undang-Undang Dasar.